Sebenarnya untuk bunga ini kita ada 3. Yang pertama itu bunga utama, yang kedua filler, yang ketiga itu daun-daunan. Itu basicnya. Bunga utama, filler, daun-daunan. Itu yang paling basic banget. Asli, jadi sebenarnya tuh ada diawetkan. 2 tipe, diawetkan dan dikeringkan. Nah kalau yang diawetkan itu jadi bentuknya tuh masih kayak bunga segar gitu loh. Oh, masih itu ada yang warna. diawetkan. Tapi Kalau yang dikeringkan? kalau dikeringkan tuh kayak gini. Halo teman JNE, gimana nih kabarnya? Luar biasa sekali ya. Balik lagi di Cerita Joni, dan di episode kali ini kita sudah kedatangan narasumber atau pengusaha yang sangat luar biasa, cantik, muda, berbakat juga. Tentunya teman JNE juga udah sangat penasaran, dan langsung saja kita akan present Kak Selfie. Udah ada di samping saya, luar biasa. Boleh dong tepuk tangan dulu. Oke, Kak Selfie ini salah satu pengusaha muda yang sudah sukses dengan bidangnya. Amin. Amin ya Kak ya. Kalau boleh tahu, apa nih usaha yang Kak Selfie udah dibangun? Jadi aku ini bangun namanya Mara Project. Mara Project. Mara Project ini tuh kayak florist. Tapi aku coba gabungin dengan hal-hal yang sehari-hari yang bisa kita pakai gitu loh. Jadi misalnya kayak kaca, diffuser, speaker. Tapi yang bikin tambah unik, bunga yang aku pakai itu bukan bunga palsu, tapi bunga-bunga asli juga. Jadi kayak bunga preserve dan dried flowers gitu loh. Oke, jadi menggunakan bunga preserve. Iya. Kalau boleh tahu, sebenarnya inspirasi awalnya itu dari mana Kak? Sampai ada kepikiran bikin usaha seperti ini Kak? Aku tuh udah suka sama barang-barang ginian tuh dari dulu. Cuma dari dulu tuh belum ada kesempatan. Soalnya kan dulu tuh kerjanya di bidang grafis. Oh, dulunya orang grafis. Bener. Cuma tahu kan kalau bidang grafis tuh kan kayak harus berlama-lama tuh depan komputer, duduk, punggungnya sakit. Iya bener, punggungnya sakit, matanya sakit gitu kan. Terus kayak pas awal 2020 kan COVID tuh, kerjaan juga mulai kurang. Terus gara-gara kerjaan mulai kurang, aku mikir ini kesempatan nih untuk cobain hobi yang aku suka sama ini. Nah, aku mulai coba bikin kecil-kecil. Nah, dari situ aku mikir, oh ini kayaknya bisa dijadikan usaha. Oke, wah luar biasa. Berarti inspirasinya itu sangat simpel. Benar. Dari capek bekerja kantoran, akhirnya iseng-iseng buka usaha sendiri. Wah luar biasa sekali ya. Semoga ini bisa berjalan dengan panjang usahanya. Dan tentunya dengan adanya di Cerita Joni ini bisa menambah lagi penghasilan di usahanya. Nah, kalau boleh tahu sejak kapan Kakak ini mendirikan usaha Mara Project Mara Project ini? Ini udah didirikan dari Maret 2020. Lumayan Singkat sih. Baru ya, ya, termasuknya benar. ya untuk sebuah usaha. Tapi it's not bad juga iya, gitu masih kan. baby lah itu nggak dia. 2020 berarti terhitung 2 tahun nih Kak. Iya, almost 2 tahun. Gimana nih Kak perjalanan membangun usaha selama 2 tahun ini Kak? Namanya orang tua ya. Orang tua juga pasti awalnya ini bakal bisa nggak sih jalan. Soalnya namanya juga kita kan jualan bunga. Dan karena itu waktu itu lagi COVID, kita cuma gimana ya ngomongnya? Kita cuma berharap dari pekerjaan online, orderan online, dan ya ekspedisi gitu loh. Mau gimana lagi ya kan? Karena waktu itu kita nggak bisa yang kayak bikin toko, kayak oh ini promosi barang saya. Kita nggak bisa kayak gitu kan. Jadi kita cuma benar-benar berharap dari online gitu. Aja. Ini kalau saya berani bilang, Kakak sendiri cukup berani ambil risiko nih. Dimana orang biasanya di masa-masa pandemi itu lagi sibuk-sibuknya cari kerja, bahkan usaha yang lain aja sepi, Kakak malah buka usaha sendiri ya, luar biasa sekali. Karena ya menurut saya tuh timingnya paling bagus gitu loh. Karena kemarin nggak ada waktu untuk menyalurkan ini. Jadi menurut saya ini kayak oke, ini kayaknya kesempatan nih. Jadi kesempatan kayaknya nggak boleh dilewatin. Betul. Deh. Oh jadi karena pas masa-masa pandemi COVID, kebanyakan kita juga mungkin WFH. Nah disitulah Kakak memanfaatkan untuk lebih kreatif lagi dan membangun usaha sendiri. Benar. Gitu, menarik sekali ya. Nah kalau boleh tahu produk-produk apa saja sih Kak yang sudah dihasilkan dari Mara Project? Oke, jadi awal-awal tuh kita bikin kayak biasa buket. Mara Bloom Box kayak ya biasa-biasa gitu kan. Tapi sebenarnya jujur aja udah banyak florist di luar sana yang bikin hal serupa. Betul. Jadi aku mikir gimana nih caranya supaya bikin sedikit berbeda lah gitu ya kan. Aku mulai coba bikin hias kayak dari kaca dari rumah. Aku coba post, terus tiba-tiba rupanya ada yang respon. Ada yang respon, iya, terus respon
mulai deh orderan masuk, terus secara perlahan-lahan. Tapi orang tua kan juga awal-awal juga kayak sempat kayak, ini bisa nggak ya jalan? Nah, jadi kayak kepikiran, pasti ada juga gitu loh. Tapi menurut saya sih, karena kepikiran itu, jadi kayak harus buktiin nih, kayaknya aku bisa gitu. Betul. Loh. Semakin di pressure, semakin harus ada bouncingnya lebih tinggi Bener, lagi. bener. Wah, luar biasa, unik sekali ya nih teman JNE. Dan tentunya kalau boleh tahu nih Kak, bangun usaha Mara Project ini ada offline store-nya nggak? Ada store-nya nggak? Saat ini sih belum ada. Belum ada. Terus gimana nih kalau misalkan saya sendiri mungkin mau pesan bunga di kaca itu gimana Kak? Ada cara lain? Oh, jadi yang pertama pasti media sosial. Sekarang kan kita di mana-mana media sosial tuh lumayan kuat ya. Jadi kayak dari media sosial biasa tuh dan media sosial dan aku dibantu sama keluarga sih yang pasti ya. Keluarga kan kayak misalnya, oh tante aku nih punya temannya itu ulang tahun, dia beliin. Teman aku ulang tahun, aku beliin. Jadi dari mulut ke mulut juga gitu loh, dari mulut ke mulut. Terus media sosial yang sekarang udah makin lama makin bagus, dari situ sih. Saya akan doakan semoga segera Amin, ada store. amin. Kalau ada rencana buka store di mana nih kira-kira? Yang pertama sih di Tangerang. Oke, tuh sahabat JNE Tangerang. yang ada di Tangerang boleh Bener. dicatat. Terus yang kedua saya mau di kota asal saya Pekanbaru dong. Oh, Pekanbaru. Pekanbaru. Oke. Berarti kakaknya asal Pekanbaru. Aku asli Pekanbaru. Oh, orang Pekanbaru asli ya. Pekanbaru Nah, asli. Oke, kalau tadi kakak sendiri menyampaikan bahwa media promosinya yang saat ini paling kuat adalah sosial media. Benar ya? Berarti apa nama sosial medianya dari proyek kakak ini? Siapa tahu mungkin teman JNE yang ada di rumah pengen kepo-kepo. Oke teman-teman yang siapa tahu butuh bunga, yang butuh hiasan rumah, bisa datang ke Instagram aku @maraproject.id. @maraproject.id. Nah, catat tuh teman-teman ya. Jadi kalau misalkan pengen kepo mengenai produk-produknya apa aja, bentukannya kayak gimana aja, langsung aja cus ke Instagramnya @maraproject.id. Dan tentunya buat teman JNE jangan lupa subscribe YouTube kami di JNE Spasi ID dan tentunya follow Instagram dan juga TikTok kita di @jne_id. Jangan lupa ya untuk subscribe dan juga follow TikTok dan Instagram kami. Oke, nah next, sebenarnya pangsa pasarnya itu gimana Kak? Untuk usia berapa ke berapa atau mungkin ada kriteria khususnya atau mungkin banyak yang pesennya tuh sekitar usia berapa, gendernya apa mungkin? Pangsa pasar yang Mara Project 7 ini wanita. Umur 17 sampai 40-an. Biasanya sih kayak gitu. Oke, jadi untuk Maksudnya kebanyakan wanita ya wanita, yang benar. ini ya yang pesen. Karena saya juga jadi penasaran sendiri nih, gimana sih sebenarnya bentukannya? Boleh nggak kita lihat dulu sepintas produk-produk yang udah kakak bikin? Boleh banget. Oke teman JNE, nah tadi kita udah lihat bersama-sama produk-produknya dari maraproject.id, sangat luar biasa, cantik-cantik, gemesin. Ini pantas aja banyak perempuan-perempuan yang gemes sama karya-karyanya dan langsung order ya. Nah tadi kita udah lihat produknya, terus kalau misalkan tadi juga Kak Safi mengatakan selama ini pesanannya by online seperti itu ya. Kalau boleh tahu, ini Kak Selvi sendiri menggunakan ekspedisi apa nih kalau pengiriman produk-produknya? Jadi sebenarnya aku mengutamakan JNE, itu pasti ya. Oke. Karena kan JNE seperti kita tahu semua tuh udah ada di mana-mana. Jadi Betul. kayak untuk wilayah-wilayah kecil tuh aku nggak perlu mikir lagi, ini JNE ada nggak ya? Karena pasti ada gitu loh. Cuma emang kebetulan beberapa customer ada prefer ekspedisi lain ya, kita nggak masalah juga gitu loh. Kita tetap menyanggupi juga. Tapi gitu. memang untuk Mara Project ekspedisinya sendiri kita mostly menggunakan JNE ya. Benar. Karena tadi dimudahkan, we don't need to worry lah ibaratnya kan untuk benar. tempatnya dan sebagainya, kayaknya semuanya ada JNE di mana-mana ya. Ada cerita-cerita lucu nggak Kak selama menggunakan ekspedisi JNE kalau boleh tahu? Cerita lucu ya.
Jadi waktu itu ada orderan masuk. Dia untuk ulang tahun temennya. Untuk ulang tahun temennya. Tapi emang dia waktu itu mepet banget. Jadi aku nggak bisa janjikan juga gitu loh. Ini kayak bakal sampai tepat waktu, tenang aja. Aku nggak berani janjiin itu juga. Karena walaupun aku tahu JNE cepet, aku nggak berani mastiin sesuatu yang aku nggak tau dong. Betul. Jadi aku bilang sama dia, anggaplah dia ulang tahun temennya itu hari Rabu. Jadi dia ordernya tuh hari Senin atau Minggu, aku lupa itu. Oke, H-2 banget ya. Bener, mepet. Sebenarnya aku nggak gitu pengen, cuma dia kayak, aduh please Kak, tolonglah ini temen aku soalnya ulang tahun. Ya udah aku kayak sanggupin, tapi aku nggak berani janji jam berapa. Kayak nyampe itu bakal tepat waktu gitu. Jadi aku bilang sama dia, tapi aku nggak berani janji. Kemungkinan besar kalau dari perkiraan aku ini bakal nyampenya tuh hari Kamis. Aku bilang gitu. Jadi mungkin pasti lewat 1 hari. Terus temennya bilang, ya udah nggak apa-apa Kak. Oke, aku ya udah dong kita lanjutin, kita kirim. Habis itu pas Kamis paginya temen aku, si orang itu kayak bilang ke aku, Kak, temen aku udah dapet barangnya. Jadi tengah malam kurirnya tuh lihat dari jendelanya. Jadi dia kayak terkejut gitu. Tengah malam sih, kayak sekitar jam 10-an gitu. Jadi kayak, oh my god, aku kayak nggak nyangka JNE tuh kayak seresponsif itu iya, ya berarti ya. Bener, dia katanya dia kayak temannya tuh lagi kerja, terus tiba-tiba dia jendela, Kak, tolong permisi. Agak horor juga Agak horor. sih. Jadi dia langsung kayak pagi-pagi tuh dia kayak, Kak, teman aku tuh udah dapat dari malam gitu. Terus aku kayak, oh ya ampun, syukurlah gitu ya kan, kita nggak bisa ngapain dong. Sampai di hari yang sama meskipun agak telat ya jam 10 malam ya. Tapi lumayan lucu juga sih ya, itu. Lumayan horor kan ya. Aku waktu baca aku kayak horor banget gitu. Tapi kita ambil sisi positifnya. Ini berarti kurir JNE itu siap melayani teman JNE dimanapun berada. Pokoknya barangnya diterima, usahakan kirimkan dengan baik dan harus diterima juga dengan baik sesuai dengan requestnya. Wah, luar biasa sekali ya. Nah, mengenai tadi kakak sering menggunakan ekspedisi JNE. Nah, kakak sendiri udah bergabung belum menjadi anggota dari GLC? Sayangnya belum nih. Aduh, kenapa belum nih Kak? Sayang banget. Nah, buat teman-teman JNE yang ada di rumah, kalau misalkan mau daftar menjadi anggota GLC, langsung aja meluncur ke link yang ada di bawah ini. Langsung saja jadilah anggota GLC karena banyak sekali benefit yang teman-teman akan dapatkan. Oke? Gitu ya. Apa sih Kak menurut Kakak kelebihan dari produk Kakak dengan produk-produk yang lain? Menurut aku tuh produk aku tuh kita bukan cuma fokus di kayak keindahan mata. Kita fokus untuk ini sesuatu yang bisa dipakai gitu. Ini sesuatu yang bisa kita gunakan. Karena aku tuh suka banget yang perintilan kecil-kecil yang bikin. Tapi kadang-kadang perintilan kecil kalau terlalu penuh kan jadinya kayak berantakan. Berantakan. Jadi aku berusaha bikin sesuatu yang kayak ini mungkin bisa dipakai, ini bisa digunakan. Jadi gitu ya, bisa dipakai untuk barang-barang sehari-hari lah gitu. Dengan haraproject.id ini yang sudah berjalan atau berlangsung selama 2 tahun, apa harapan Kak Selvi sendiri untuk usaha maraproject.id ini? Ya kalau bisa sih makin maju ya. Amin. Terus kalau bisa sih segera bisa bikin offline store-nya. Jadi orang bisa walk in juga. Saya kan akan lebih. Aminkan untuk segera. Amin, aku juga amin sendiri. Amin. Terus apa lagi harapannya Kak? Yang pasti kalau bisa sih, karena ini kan sekarang udah mulai COVID, udah mulai agak sedikit membaik sudah ya. Menjadi endemi Benar. Ya, alhamdulillah. Kita mau mulai bikin coba kelas-kelas, jadi supaya kita bisa ada komunikasi. Karena selama ini, karena aku mulainya di online, aku tuh belum pernah yang tatap-tatapan muka gini loh untuk ketemu. Gitu. Jadi bener. Jadi aku kayak kalau bisa sih kita mau mulai bikin kelas, mau coba amin kalau misalnya maju semuanya kita bisa bikin offline store-nya. Amin. Gitu. Bikin kelas apa tuh Kak kalau boleh tahu? Kalau bisa sih yang pasti basic merangkai bunga. Oh gitu. Habis itu mulai kayak kalau misalnya tertarik kita bikin kaca bareng-bareng. Kalau misalnya kita tertarik lagi, kita ya pokoknya sesuai request lah, yang mana sekarang ini lagi kayak banyak peminatnya, ya aku bakal coba buka kelas gitu. Hopefully sih bisa jalan. Amin. Saya aminkan itu Kak. Apalagi juga amin. dengan harapan akan ada store-nya. Jadi pasti mau nggak mau butuh karyawan dong. Dengan adanya kelas itu siapa tahu teman-teman bisa bergabung bersama Kak Selvi di maraproject.id ini. Nah, kalau misalkan dari Kak Selvi sendiri ada nggak tips-tips untuk kita-kita, mungkin generasi muda, nggak menutup kemungkinan ya anak-anak muda ini berani untuk membuka usaha. Ada tips nggak dari Kak Selvi untuk kita semuanya, teman JNE, untuk membuka usaha yang baru? Yang pertama sih tips pertama itu nggak boleh nyerah. Terus kayak pasti karena namanya usaha baru, pasti ada kayak orang-orang yang kayak ini bakal nggak ya, ini bisa nggak ya. Tapi kita nggak boleh fokus sama itu, tapi kita harus fokus sama kayak keyakinan kita gitu loh. Oh kita yakin, aku yakin itu bakal jalan. Semua yang kita kerjain itu pasti bakal dengan sungguh-sungguh gitu.
Ya aku rasa sih yang paling pertama dan satu-satunya yang tips yang bisa aku kasih tuh jangan nyerah aja sih, benar. Jadi buat teman-teman JNE yang ingin membuka usaha baru atau sedang merintis usaha barunya, kunci dari Kak Selvi adalah jangan menyerah. Kayak lagunya The Massive ya, jangan menyerah. Terus harus yakin terhadap produk kita, bahwa produk kita bisa berkembang dengan besar. Dan tentunya lakukanlah sepenuh hati. Karena suatu hal kecil ketika dilakukan dengan sepenuh hati, insya Allah akan dampak yang sangat luar biasa besar ya Kak Selvi. Oke, luar biasa sekali hari ini teman kita yang sangat luar biasa, Kak Selvi sudah bercerita atau sharing dengan teman JNE. Dan luar biasa sekali, terima kasih Kak Selvi dengan projectnya Mara Project, jangan sampai salah ya. Project.id. Jadi langsung aja apabila kepo pengen tahu produknya seperti apa, sekali lagi langsung aja follow Instagramnya di maraproject.id. Dan tentunya buat teman-teman semuanya jangan lupa subscribe YouTube kami di @jne_id. Dan juga follow Instagram dan TikTok kami di @jne_id. Jangan keliru ya. Jadi pastikan subscribe dan juga follow Instagram dan TikTok kami. Oke lah, sekarang giliran saya yang penasaran gimana sih caranya untuk merangkai supaya menjadi suatu hal yang indah seperti ini. Boleh saya diajarin Kak? Boleh banget. Bentar ya, aku siapin dulu barang-barangnya. Oke, jadi nanti kita akan praktik bersama dengan Kak Selvi. Oke teman JNE, kita balik lagi dengan Kak Selvi. Di sini sudah ada peralatan-peralatannya untuk kita praktik secara langsung karena saya juga sangat tertarik belajar. Sebelum Kak Selvi bikin kelas, saya sendiri yang menjadi siswa pertama. Oke, gimana nih Kak cara merangkai supaya terlihat eye-catching gitu Kak? Estetik gitu lah ya. Yes, betul. Oke, jadi sebenarnya untuk bunga ini kita ada 3. Yang pertama itu bunga utama, yang kedua filler, yang ketiga itu daun-daunan. Itu basicnya. Bunga utama, filler, daun-daunan. Itu yang paling basic banget. Tapi sebenarnya sekarang ini kan nggak sesuatu yang harus kita pelajari kayak harus ini, harus itu, enggak kan. Ini tuh sesuatu yang sebenarnya kayak sesuai apa yang kita mau, apa yang kita suka. Jadi sekarang tuh orang udah makin kembangin, benar. Jadi sekarang orang udah makin kembangin tuh kadang-kadang ada yang semuanya cuma daun, ada yang semuanya filler, dan itu bisa kelihatan bagus. Jadi yang penting itu menurut saya tuh selera masing-masing dan gimana cara ngaturnya. Aku tuh suka bikin sesuatu yang detail. Jadi walaupun bunganya kecil, aku mau tuh kelihatan thoughtful. Aku mau kelihatan, oh ini banyak detailnya, oh ini detailnya gini-gini. Nah jadi sekarang aku bukan itu nih. Oke, gimana? Ini kalau ini bunga apa nih? Namanya bunga hydrangea. Hydrangea. Ini bunga favorit aku. Menurut aku ini kalau pakai ini langsung kembang gitu loh. Oh gitu. Benar. Oke, ini kamu mau mulai coba yang gimana contohnya? Terus ini warnanya aku udah siapin beberapa warna, tinggal pilih aja yang tinggal tusuk-tusuk aja yang. Oh, tinggal tusuk-tusuk aja. Tusuk apa nih? Tusuk daging sate. Tinggal tusuk aja semuanya. Benar. Gini Kak. Udah cukup atau harus dalam lagi? Oh, sebenarnya suka selera aja. Pokoknya gimana cara masuk-masukinnya aja. Jadi boleh dibantu. Karena kayaknya saya sendiri punya tes yang tidak cukup baik ya dalam karang bunga ya. Jadi boleh nanti kita bantu sama Kak Selvi. Kalau aku sih suka yang ini, aku suka ini putih nih. Copot. Pokoknya kayak gini. Kalau bunga-bunga kayak gini kalau ada copot-copot dikit tuh itu wajar banget. Oh gitu. Ini asli ya Kak ya? Benar, ini asli tapi diawetkan. Jadi sebenarnya tuh ada 2 tipe, diawetkan dan dikeringkan. Nah kalau yang diawetkan itu jadi bentuknya tuh masih kayak bunga segar gitu loh. Masih ada warna. Tapi kalau dikeringkan tuh kayak gini. Jadi kebanyakan coklat, mostly coklat. Kalau ini tuh masih bunga segar, jadi kayak dia masih lentur gitu loh. Tapi kalau misalnya bunga kering, itu tuh sebenarnya jeleknya, dia sebenarnya katanya lebih estetik sih, kayak lebih kayak rustic gitu loh. Benar. Cuma jeleknya tuh kayak kalau digini tuh bisa copot. Rontok gitu ya, copot. Kalau bunga yang kayak gini, bunga yang diawetkan, dia masih ada tekstur dan warna bunga segarnya. Iya. Jadi kayak lebih tahan lama aja, gitu bener. Ya. Terus kita pakai ini biar kelihatan tinggi kayak yang masang. Sorry. Tinggal aku suka ini. Tinggal disuka yang suka aja. Agak ngumpul ya teman-teman ya. Gak masalah. Gitu. Benar. Terus yang penting kita harus. Ini menarik banget loh buat teman-teman. Jadi kapan suatu saat nanti kalau misalkan Kak Selvi bikin kelas, jangan lupa ikutin aja kelasnya. Benar.
Sebenarnya Ini lumayan tahu saya kayak gatel, tapi Bener. takut merusak karya yang indah punya Kak Selvi ini kayak lama-lama tuh dibikin tuh kayak bikin tenang. kalau Dia kadang-kadang ini- ada orang yang cuma buat hobi-hobian doang. Kalau ini diapain? Ntar ya, kita pokoknya harus fullin dulu bunga-bunganya. Harus fullin dulu, base-nya di fullin dulu. Biar nggak kosong di bawahnya. Biar Benar. kokoh. Habis itu tinggal dimasukin. Jadi kira-kira nanti hasilnya akan menjadi seperti ini teman JNE. Wah luar biasa cantik ya. Ini adalah karya dari Kita Kak berdua. Selvi dan juga Muffin di sini. Luar biasa indah. Dan kalau tentunya nggak seperti ini dong ya Kak. Berarti kita harus packing juga pakai yang lain-lainnya. Kita akan coba benar seperti ini. Benar, nanti ini ada bolongannya. Ada kita bolongannya harus masukin. masukin. Oke, wow. Gitu. Tinggal disungkepin. Tinggal di. Oke, jadi inilah hasil yang sudah jadi karya dari Kak Selvi dan juga Muffin di cerita Joni kali ini. Oke teman JNE, tadi kita udah kulik bersama mengenai maraproject.id bersama CEO-nya langsung yaitu Kak Selvi, luar biasa. Dan tadi juga kita udah praktek secara langsung membuat ini adalah hasil karya Kak Selvi X Muffin. Benar. Oke, luar biasa Featuring ya, featuring ya. Featuring ya. Dan ini adalah beberapa produk-produknya, ada kaca, diffuser, terus juga ini ada lilin. Pokoknya cantik-cantik banget, jadi langsung aja kalau misalkan penasaran meluncur ke Instagramnya @maraproject.id. Nah, teman-teman juga jangan lupa untuk subscribe YouTube kita di JNE Spasi ID dan juga follow Instagram dan juga TikTok kami di @jne_id. Oke, Kak Selvi terima kasih banget waktunya. Semoga ini bisa menginspirasi teman JNE yang ada di luar sana. Dan tentunya buat teman-teman JNE jangan malu, jangan Benar. ragu, dan Jangan jangan menyerah. takut, jangan menyerah buat memulai usaha baru. Ini adalah bukti nyata Kak Selvi mulai dari rasa percaya diri, keisengan, tapi alhamdulillah bisa menjadi Benar. suatu hal yang luar biasa besar. Jadi, oke Kak Selvi, thank you so much atas waktu yang telah diberikan untuk sharing bersama teman JNE pada cerita Joni kali ini. Dan tentunya kita nanti akan ketemu dengan narasumber-narasumber yang sangat luar biasa inspiratif lagi. Cerita-ceritanya sangat menarik lagi. Jadi tentunya stay tune terus di cerita Joni episode selanjutnya. Akhir kata kita ucapkan see you.